ini kata dokter masih membahas mengenai bagaimana kalau sampai anak kita sakit gitu ya, atau ibu hamil di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tadi dokter Boyke sempat bilang, jangan hamil dulu. Ternyata nggak bisa begitu ya pemirsa ya, tetap aja yang hamil jalan terus. Kalau kata dokter Gorga, tenang aja, pandemi pasti berlalu. Tadi kita berhenti, waktu kita ngobrol mengenai begini nih, ke dokter Dimple lagi. Dokter Dimple, kalau bicara ibu-ibu ya, anaknya sakit nih, langsung dong panjang lebar ngomongnya ya. Dok, anak saya merah-merah nih dok, begini, kulitnya merah-merah, merahnya gimana bu gitu kan ya kalau telemedicine ya. Apa di foto cukup? Atau barangkali nanti ibunya suruh meraba. Seperti apa sih sebetulnya telemedicine itu sampai kemudian nanti tetap bisa memberikan solusi buat si ibunya barangkali. Kalau untuk kita memang sudah melakukan telemedicine itu secara rutin dok. Jadi triknya adalah kita menggunakan video call. Itu yang paling komprehensif gitu, tanpa harus langsung ketemu pasiennya. Kita bisa mengira-ngira lebih dalam gitu daripada hanya deskripsi saja dok. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi lewat video call, terus kemudian video call-nya itu bisa kirimnya sekitar 10-15 menit sendiri. Pengalaman sih jadinya lebih jelas meskipun tidak sejelas tentunya kalau kita lakukan pemeriksaan fisik langsung, tapi ya lumayan. Dan semua Dokter Dimple, cucu-cucuku kan sudah mulai juga harus ikut imunisasi nih. Ya. Apakah kita bisa menunda imunisasinya sesuai dengan jadwalnya telat-telat, ataukah kita masih harus tetap datang untuk jadwal imunisasi yang sesuai? Karena takutnya nanti efek imunisasinya tidak optimal. Seperti apa, Dok? Kalau untuk imunisasi, kita akan selalu mengingatkan kembali kepada orang tua bahwa imunisasi itu tolong banget dilakukan gitu. Jadi udah ada himbauan juga dari IDAI bahwa imunisasi itu harus dilakukan dan diusahakan untuk dilakukan on time. Kalau memang mau ditunda, itu sebaiknya ditundanya itu jangan lebih dari 2 minggu, dokter. Jadi ada maksimalnya itu 1 bulan, tapi tolong jangan ditunda lebih dari itu, karena nanti kalau sampai kita terkena, mudah-mudahan tidak, tapi kalau sampai kita terkena penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi, malah sistem pertahanan tubuh kita jadi lebih rendah lagi dan malah kita lebih rentan terhadap infeksi COVID yang kita takutkan ini. Gitu. Jadi sebaiknya memilih rumah sakit yang memang sudah memisahkan pasien sakit dan pasien sehat yang khusus untuk vaksinasi. Iya. Oke. Nah pemirsa itulah ya. Jadi jangan. Saya sempat juga nih waktu tanya anak saya bilang jangan dulu deh. Kalau misalnya masih bisa ditunda dulu untuk imunisasi, ternyata tidak benar ya. Tetap harus mengikuti aturan-aturan sesuai dengan jadwal imunisasi yang tertera di dalam bukunya ya. Oke kalau begitu. Terima kasih Dokter Dimple nih. Saya kasih tahu nih. Tadinya saya mau nunggu dulu habis lan aja, siapa tahu virusnya udah turun gitu. Aduh, untung saya baru berasa untung saya udah lewat masa-masa balita. Balita itu kan kayaknya repot, rajin banget tuh imunisasi deh kayaknya ya. Nah, kita terusin lagi barangkali ya. Iya. Ya silakan Dokter Gorga. Justa, saya juga ingin mendapatkan juga, memang saya udah beberapa sih tahu ya, seperti kasus-kasus emergency. Nah, yang justru ingin kita tahu adalah seandainya ada pasien dengan COVID, ya, hamil dengan COVID-19, apakah rumah sakit Ibunda juga itu mampu menangani ataukah Anda juga akan merujuk? Lalu bagaimana yang Anda sarankan kepada keluarganya? Maksudnya sudah ada protokol lagi belum dok? Protokol itu atau langsung saja? Kayak di sini, kayak di Klinik Pasuti, langsung saya tidak mau ambil ini, di depan pun sudah langsung dibikinkan rujukan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, kalau ini berarti tergantung rumah sakit nih. Bagaimana dok? Sudah ada protokolnya belum dok? Terima kasih dok. Jadi sebenarnya kalau di Bunda, di kita ya, kita belum punya kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan ya yang kita takutkan ya, terutama pada pasien-pasien yang positif COVID-19. Karena kalau melakukan tindakan sepertinya, misalnya operasi, salah satu syaratnya kan kamar operasinya harus mempunyai tekanan negatif. Ya, jadi dan APD yang lengkap. Ya, mungkin APD kita bisa siap, tapi kalau kamar operasinya tidak mempunyai tekanan yang negatif, takutnya penyebaran virusnya itu bisa menyebar
ke kamar operasi, ke yang lain-lain. Jadi malah berisiko tinggi untuk tenaga kesehatan yang lain-lain yang ada di sana. Gitu. Baik. Dok, kalau baru suspek, kalau kita bandingin aja, kalau kami di Klinik Pak Sutri kan baru batuk di depan udah nggak boleh diterima gitu loh di bagian pendaftarannya. Kalau di rumah sakit Bunda sendiri, apakah masih melakukan pemeriksaan ibu hamil dengan batuk? Seperti itu. Kalau memang misalnya batuk, ya kita periksa dok, tapi kita batasi zonasinya. Jadi kita jadi ada zonasi hijau, ada zonasi merah. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang tidak ada keluhan, tidak ada demam, tidak ada batuk, hanya mau screening kehamilan aja dan memang harus dikatakan dokternya, kita arahkan ke zonasi hijau. Nah, tapi kalau misalnya ada keluhan batuk, demam, ya masuk ke UGD misalnya, dan harus kita lakukan penanganan secara medis, kita biasanya screening juga kita lakukan dok, seperti pemeriksaan darah, CRP-nya, ya darah lengkap, dan juga mungkin kalau diperlukan kita lakukan CT scan. Karena kan pemeriksaan PCR tidak 1 hari selesai kan, kadang-kadang bisa 2-3 hari. Gitu dok. Dokter Gorga, saya pindah ke Dokter Dimple ya sedikit ya. Saya pengen tahu nih, karena kan kalau bicara batuk pilek itu kan sepanjang tahun batuk pilek. Dan memang ada ceritanya kan, literaturnya yang mengatakan bahwa anak balita itu akan flu itu sekian kali dalam 1 tahun. Nah kalau kemudian semua yang batuk pilek udah masuk zona merah, apa nggak repot? Saya pengen tahu. Dan saya juga mau tahu nih, sekarang ini pasien-pasien yang datang banyak nggak yang batuk pilek? Saat ini pasien yang batuk pilek itu memang banyak, karena seperti yang kita ketahui itu batuk pilek itu bisa sekitar 6-8 kali per tahun. Kira-kira setiap 1,5 sampai 2 bulan itu pasti kita akan ada batuk pilek buat anak-anak. Ya. Jadi ini yang menyebabkan orang tua itu jadi stres banget sebenarnya dok. Dan jadi yang kita sarankan saat ini, kalau batuk pileknya itu gejalanya masih ringan, yaitu tidak mengganggu tidur, tidak mengganggu menyusui, tidak mengganggu makan, tidak mengganggu aktivitas, itu mereka boleh lewat telemedicine aja, kemudian kita bisa memberikan obat dan kita akan memantau gejalanya lebih lanjut. Kemudian kalau sampai ada sesak, kemudian ada tidak bisa makan, tidak bisa minum, ada tanda dehidrasi, itu menganjurkan untuk ke IGD. Nah, untuk COVID sendiri, kita sebetulnya kalau memang gejalanya ringan, kita akan mengatakan untuk melakukan isolasi diri gitu loh dok. Jadi bisa ke rumah sakit dan kita tidak perlu melakukan pemeriksaan macam-macam kalau gejalanya ringan. Tapi memang mereka harus memastikan jangan sampai mentransmisikan penyakit tersebut ke orang lain yang ada di rumah, terutama manula juga kita harus ingatkan dok. Jadi kalau ada nenek atau kakek di rumah itu juga sangat beresiko. Dan sejauh ini yang kita mengerti adalah si COVID ini ternyata lebih ramah anak daripada sama orang tua kan. Kalau sama anak katanya jauh lebih ringan. Walaupun apapun ceritanya memang agak bingung karena memang ini penyakit baru, ilmu kita juga masih kurang barangkali ya dok ya. Dok, saya masih mau tanya banyak yang lain. Masih mau nanya nggak dok, Dokter Boyke? Ya, kita akan nanya ya, tetapi tentunya kita mesti break dulu. Terutama saya ingin nanya tadi, Dokter Lula kan sempat ngomong, hamil itu kan hak ajasi. Jangan dilarang-larang kalau mau hamil di era pandemi COVID-19 ini. Karena saya termasuk orang yang, Bu kalau boleh KB dulu deh, nanti lewat ini dulu baru bikin anaknya. Nah, saya juga ingin minta pendapat dari Dokter Gorga nanti ya. Tentunya setelah yang berikut ini. Tetap di kata siapa? Kata dokter pastinya.